Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sebelumnya mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Mohon izin mungkin selama 10 sampai 15 menit saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Oke, monggo. Ya. Silakan. Oke. Wawancara ini untuk melengkapi tugas saya Bapak sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Banyumas. Perkenankah Bapak untuk saya rekam wawancara hari ini Pak? Ya, boleh. Boleh. Terima kasih Bapak. Langsung saja ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini Bapak dalam mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa Pak identifikasinya? Kami dalam pelaksanaan tugas kaitannya dengan pengelolaan sekolah ini biasanya muncul kasus-kasus di mana kasus itu mungkin kan banyak variasinya. Untuk menentukan kasus dilema etika, otomatis kami harus bisa menentukan bahwa kasus ini apakah kasus hanya dilema etika atau justru kasus yang katakanlah ada sanksi hukumnya. Jadi kami dalam menentukan otomatis hanya pada kasus-kasus yang tidak katakanlah tidak ada pelanggaran sanksi hukumnya. Ini dalam mengidentifikasi hanya itu. Berarti dicek dulu apakah itu bertentangan dengan hukum atau tidak ya Pak? Betul sekali. Jadi kasus kan otomatis di dalam kehidupan ini banyak kasus-kasus yang katakanlah itu merupakan pelanggaran hukum ataupun tidak. Ini dalam hal ini otomatis kita mengidentifikasi kalau tidak ada pelanggaran sanksi hukumnya ini masuk dalam ranah kasus pidana. Kemudian lanjut ya Pak untuk pertanyaan kedua, ini bagaimana Bapak dapat menjalankan tadi pengambilan keputusan di sekolah, terutama tadi Pak kasus-kasus yang memang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Begini, dalam pengambilan keputusan kami pun dalam bekerja dalam merupakan teamwork, merupakan katakanlah kita ini merupakan suatu tim yang kolektif tidak berdiri sendiri. Namun demikian kami selaku katakanlah sebagai manajer di sini, kami pertama akan mempelajari kasus itu bahwa kalau kasus ini merupakan ada dua sisi yang bertentangan tapi sama-sama mempunyai nilai yang katakanlah harus dipertimbangkan. Kami dalam pengambilan yang pertama kami sebisa mungkin bisa untuk memberikan satu solusi atau jalan keluar. Namun demikian kami pun akan tetap meminta pertimbangan dari rekan sejawat maupun dari pimpinan kami. Disampaikan juga nantinya ke mungkin ke Korwil Pak. Iya, betul sekali. Kemudian yang selanjutnya ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama pengambilan keputusan tadi? Langkah-langkahnya. Ya, langkahnya seperti tadi hanya di nyambungnya untuk konkretnya tetap kami kepada yang bersangkutan kami akan memberikan masukan, kemudian bahwa permasalahan muncul ini sebaiknya harus ada jalan keluar sehingga tidak muncul antara pertentangan kebajikan ya kebaikan yang muncul, namun demikian masih tetap dalam koridor suatu pembenaran atau kebenaran yang realistis. Tetap ada pertimbangan. Iya, harus pertimbangannya itu bukan dari saya sendiri, tapi mungkin juga termasuk norma ataupun pertimbangan hukum
yang ada itu hanya sebagai acuan. Maksud kemudian tantangan dalam pengambilan keputusan yang tadi contohnya dilema etika tadi Pak, tantangannya apa biasanya Pak? Tantangannya ini kalau dilema etika itu ya otomatis nantinya kan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, kemudian juga walaupun ini pada akhirnya ini nilainya kebaikannya sama, tapi kadang-kadang kalau dilihat itu seolah-olah ini ada kasus lah ini tidak umum, padahal itu tidak umumnya itu sebetulnya di situ ada pembenaran atau kebenaran yang muncul. Nah ini kalau Jawa ngomong itu kadang-kadang ada bahasa salah kaprah atau begitu. Salah kaprah. Iya. Kalau lumrah ya Pak. Jadi justru kadang-kadang hal yang kelihatannya tidak umum, padahal itu hal yang benar. Nah ini yang harus kita katakanlah biasakan bahwa untuk melaksanakan suatu etika pembenaran itu kita pun perlu penerapan ataupun sosialisasi supaya nanti tidak muncul hal-hal yang kurang baik. Walaupun ini hal yang baik tapi kelihatannya kurang baik. Tetap harus disampaikan di awal ini Pak, supaya tidak ada tadi miskonsepsi atau beda pemikiran kan kadang-kadang beda-beda nih Pak. Disampaikan dulu biar tidak, walaupun tadi disampaikan walaupun itu sebuah kebenaran. Ya Pak, lanjut untuk tadi untuk penyelesaian kasusnya apakah langsung atau ada penjadwalan atau ada deadline atau gimana Pak? Ya kita lihat kasusnya. Ketika kasusnya bisa dilaksanakan dalam penyelesaian itu langsung akan kami sampaikan langsung. Tapi ketika harus ada hal-hal yang mestinya harus dipikir tidak hanya saya, tetap saya akan melibatkan teman-teman bagaimana supaya kasus ini kalau bisa selesai kemudian tidak muncul nanti menjadikan suatu kasus-kasus yang baru. Jadi ya situasional, artinya ketika bisa tangani secara langsung bisa. Kalau ini perlu waktu serta perlu pemikiran yang mendalam, tetap kami akan dalami. Dan biasanya kami dalam pengambilan ya tadi sudah kami sampaikan situasional. Jadi waktu itu kalau misalnya kasus itu bisa diselesaikan pada hari itu ya langsung hari itu. Itu juga sebaliknya kalau perlu pertimbangan. Iya betul. Nanti perlu waktu ya kita akan jadwalkan. Kemudian mungkin juga dalam situasi yang formal mungkin ataupun situasi yang tidak formal. Kemudian dalam pengambilan keputusan tadi pastinya tidak sendirian. Siapa saja Pak yang dilibatkan dalam nanti pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak biasanya? Ya, yang jelas kami dengan rekan-rekan sejawat satu, kami pun biasanya tetap pada katakanlah yang mendukung kami kaitannya dengan sekolah itu ada dari pihak wali murid, mungkin juga dari pihak komite, kemudian juga nanti kalau yang berkaitan dengan lingkungan kita juga tetap koordinasi dengan pemangku wilayah. Kalau di sini berarti yang mungkin RT RW desa. Kemudian ini Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, dari hal yang tadi disampaikan, apa saja yang bisa diambil sebagai pengalaman atau sebagai pembelajaran dalam pengambilan keputusan Pak? Bagi dalam mengambil keputusan maupun pembelajaran ini kan merupakan proses. Jadi ketika kita berani menghadapi suatu permasalahan yang muncul, kemudian kita katakanlah berjalan ataupun melakukan suatu kegiatan dalam rangka penyelesaian
hal-hal yang muncul atau kasus-kasus yang muncul terutama di dunia etika ini akan semakin membuat kita dewasa, mematangkan. Kemudian juga kita kedepannya mungkin akan lebih baik dalam hal pengambilan kebijakan, dalam hal pemberian pemahaman tentang kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema. Mungkin hanya itu. Berarti sebagai bentuk pengalaman gitu Pak, semakin lama semakin banyak kasus yang dihadapi, pastinya akan semakin baik juga mungkin keputusan-keputusan yang diambil gitu. Dan kita harus bisa katakanlah menjalani dalam proses itu, melaksanakannya. Jangan malah kabur dari kasus. Nah, iya betul. Itu nanti kita tidak kedepannya tetap akan statis. Mungkin itu saja Pak beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf Bapak mengganggu waktu Bapak di waktu istirahat Bapak hari ini. Ya, terima kasih kembali. Hal ini juga katakanlah mungkin secara teori kami sangat kurang, tapi ketika kita di lapangan otomatis kita akan menemukan juga hal-hal yang baru dalam hal yaitu penyelesaian kasus-kasus itu. Di samping itu mudah-mudahan juga apa yang kami lakukan hari ini saat ini bisa membantu panjenengan di dalam proses pembelajaran di kegiatan CGP. Mudah-mudahan sukses dan bisa nantinya untuk menambah wawasan. Terima kasih Bapak. Mungkin saya akhiri saja nih Pak. Terima kasih juga pecahan-pecahan Bapak. Semoga apa yang tadi saya dapatkan dari Bapak dapat dipraktekkan di sekolah saya maupun di kelas saya. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak.